bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, lumayan baik. Lumayan baik ya, berarti nggak sepenuhnya baik Nggak nih. sepenuhnya baik. Nggak sepenuhnya baik. Oke. Tadi langsung ke sini atau dari mana dulu? Tadi pulang dari kampus ke kafe dulu baru. Mau ke kafe dulu. Emang biasa pulang kampus nongkrong gitu? Iya, nyari wifi ya. Oh, nyari wifi yang gratis, bagus banget dong kalau kayak gitu. Oke, dulu kan sempat datang ya ke Sakas dan emang katanya ada satu masalah nih, ada satu hal yang pengen banget diceritain. Boleh sekarang diceritain, mulai dari Mungkin langsung aja ya. Jadi gini, tadi tuh punya teman satu kosan, tapi beda kamar gitu, sebelahan kosannya. Nah, suatu hari itu sampai kumpulan kelompok pemberdayaan. Posisinya kelompok pemberdayaan itu beda. Jadi kelompok selfie pemberdayaan, kumpulan kelompok dia mah nggak kumpulan. Terus dia nanya, "Pi, kamu ada sekumpulan mau kemana?" Aku jawab deh, mau ada janji sama teman. Soalnya emang posisinya emang udah ada janji. Udahlah, aku kumpulan. Nah, setengah perjalanan kumpulan tuh dia nanya lagi, lama nggak janjinya? Terus aku nanya gini, emangnya kenapa? Terus kata dia, nanya doang kok. Enggak, maksud aku tuh pengen tahu kenapa dia nanya tuh, apa emang mau ngajak aku lagi gitu atau ada apa gitu. Dan terus aku begini, kalau nanya tuh harus ada alasannya, aku bilang gitu. Terus aku emang kayaknya aku agak apa ya, agak ngegas lah ya, soalnya lagi kumpulan tuh posisinya. Terus kata teman aku yang lagi duduk di sebelahnya kayak ngomong kayak gini ke aku, dia tuh dari tadi nungguin lo loh. Terus kata aku, emang benar nungguin aku? Bukannya aku udah bilang ya ada janji gitu, kok nungguin sih gitu kan. Terus dan sampai sekarang sikap dia tuh kayak ya udah gitu, kayak pas mau pulang juga dia kan ini posisinya ngumpul kan, kumpulan tuh dia izinnya cuma ke temen yang ada di hadapan aku aja, maksudnya ke teman-teman yang lain kayak pulang duluan, akunya enggak gitu. Jadi kayak wah kayaknya salah paham deh kayak gitu. Jadi nggak tahu akunya yang salah karena nanya kamu nungguin aku gitu, nggak tahu emang. Soalnya aku nggak tahu apa ya, nggak tahu dia nanya aku lama janjinya tuh emang mau ngajak aku kemana lagi atau kenapa. Soalnya nggak dibilang juga mau ngapainnya gitu. Terus setelah itu bagaimana respon dari teman? Sebenarnya sampai sekarang juga suka sih ngobrol ya, tapi kayak nggak pernah natap mata gitu. Kayak ya udah ngobrol tuh emang perlunya aja, kayak misal nanyain besok kalian proposal ya, iya udah gitu doang. Nggak seintens dulu gitu kalau ngobrol, padahal sebelahan loh proposalnya. Berarti Selvi ngerasa kalau temennya itu ada yang berubah gitu ya? Iya. Dari sebelum kejadian sama setelah kejadian gitu. Tapi boleh sampai sebut rahasia, itu hanya perasaan Selvi saja atau teman Selvi ternyata nggak seperti itu loh gitu? Kayaknya emang gitu deh, soalnya kenapa biasanya kalau dia marah tuh, kalau ada simptom dalam tuh cuma satu hari gitu ngediemin sapinya. Sekarang udah berapa hari ya, pokoknya udah beberapa hari tetap gitu, respon kesel, ngobrol juga enggak, kadang ketemu gitu. Jadi kayak dia menghindar, apa ya, kayak menghindar lah biar gak ngobrol sama saya gitu. Berarti perilakunya ada yang berubah sampai nggak mau ngobrol Iya, gitu rasanya. Berarti gitu. Tapi udah tahu nggak, maksudnya kayak itu tuh ternyata bukan faktornya gitu atau ada faktor lain gitu? Nah, belum diobrolin juga, soalnya kan Selvi itu tipikal orang yang kalau ada orang yang diam ya udah ditunggu sampai dia ngomong. Jadi enggak ngeduluin kamu kenapa, enggak gitu. Berarti emang tipikal Selvinya juga ya udah nunggu aja gitu gimana baiknya, karena kita juga nggak tahu ya kalau ya mereka sedang merasakan apa kayak gitu kan. Terus kan tadi Selvi udah bilang nih, Selvi juga belum sempat ngobrol yang sebenarnya tuh kayak gimana gitu, jadi nggak tahu kan. Nah, tapi ada nggak sih rencana pengen ngobrol gitu? Ada, masih pengen baikan lah gitu. Enggak mungkin selamanya kita gini kan, apalagi kita ke kampus bareng gitu, pulang kampus juga bareng.
jadi pasti secepatnya lah nanti diobrol. Berarti sebelumnya ke kampus bareng apa-apa bareng, terus sekarang gimana? Sebenarnya tetap bareng, cuma nggak ada pembicaraan sama sekali di perjalanan. Oh, dari berangkat kosan sampai kampus. Sebenarnya saya lebih mencoba ya kayak, wah pagi-pagi, wah hujan nih, kayaknya kita harus belajar deh. Terus responnya cuma coba gitu doang sih. Iya. Jadi dari situ saya pikir, ya udahlah, jangan ajak ngobrol dulu gitu. Daripada bad mood juga ya kesannya gitu, didiamin orang. Ya kan. Akhirnya diam sampai kampus, gak ada obrolan sama sekali. Nggak ada obrolan sama sekali. Tapi kesehatannya juga kerasanya gimana tuh? Sumpah gak enak banget sih diamin, kayak aduh ngomong dong gitu, kayak kalau ada masalah tuh lebih baik ngomong aja, kalau misal salah nih kamu ngomong gini gitu. Biar sambil juga introspeksi, tapi nanti diobrolin kayak biar enaknya gimana gitu. Iya juga, berarti saya udah tahu ya, masanya udah tahu, terus ya harusnya ngobrol nih berarti gitu, berarti tinggal pelaksanaannya aja gitu kan. Tapi apa sih yang Selvi rasain semenjak ya kejadian itu terjadi dan respon temennya itu malah wah ternyata berubah nih gitu? Gimana ya, kayak kesel tapi fokus ke siapa gitu kan. Terus pikir-pikir lagi, salah gak ya aku ngomong gitu, kok sampai respon dia tuh gitu ke aku gitu. Sebenarnya pengen ngobrolin dari kemarin-kemarin, cuma emang sampingnya kan jarang di kosan juga, ada aja gitu kegiatan selain di kosan. Terus dia juga emang jarang di kosan sekarang tuh, soalnya kan emang lagi banyak-banyaknya tugas kayak pemberdayaan kemana-mana gitu. Belum ada lah waktu yang tepat buat kita ngobrol berdua gitu. Berarti belum ada waktu yang tepat buat ngobrol berdua, tapi dan Selvi sendiri udah ada niat nih ya kayak gitu. Kira-kira Selvi punya cara gak buat kapan nih waktu yang tepat? Kalau tepatnya belum sih, tapi secepatnya aja. Cepatnya aja. Tapi pengen cepet-cepet udah ya, karena pengen cepet-cepet selesai aja gitu. gak nyaman. Gak nyaman. Gak nyaman sama sekali. Berarti karena dia jarang di kosan, jadi susah juga ya buat mulainya kayak gimana. Tapi ngerasain kesusahan apa setelah ada kejadian? Sebenarnya kesusahan yang paling susah tuh jadi kayak sendiri di kosan tuh. Tadinya kan kalau mana-mana berdua gitu kan, kayak ayo cari makan, ayo kita makan ini. Sekarang jadi kayak sepi nih kayak gitu. Itu sih yang paling susah. Apalagi saya tuh kan bukan orang yang kemana-mana sendiri, harus ada teman gitu kan. Jadi ya udah, itu paling susah. Berarti ngerasa kesepian, ngerasa kehilangan juga. Iya pasti kehilangan, kesepian. Ya pokoknya ada sesuatu yang hilang. Gitu. Berarti nggak enak banget dong. Gak enak banget. Setelah kejadian itu Selvi pernah nggak sih ngerasa down banget atau ngerasa ya sampai nangis atau pernah sampai kayak kok gini banget ya, atau ngomongin aja gitu langsung gitu, ketok pintunya gitu kan malam-malam gitu. Karena kan malam-malam itu kayaknya jam rawan ya, jam rawan pikiran negatif. Jadi sempet pengen ngetok pintunya malam-malam itu, tapi kayak kata saya kayaknya jangan deh, soalnya lagi istirahat juga. Ya udah nanti lah ngobrol ke tetap pengen cepet-cepet udah? pengen cepet-cepet udah. Berarti sekarang hitungnya nggak ada teman di kosan atau masih ada yang lain? Gak ada, soalnya emang cuma itu teman kosan yang kenal banget gitu. Kenal banget nih sama itu. Udah satu kelas berarti? Iya, satu kelas. Berarti di kelas juga ngerasa gimana dong? Iya, ngerasa biasanya juga duduk sampingan, sekarang ada jarak kelas gitu. Berarti banyak perubahan ya. Yang Selvi rasain, perubahan apa sih yang secara signifikan tuh kerasa banget Selvi? Itu sih apa yang tadi duduk juga kerasa banget sih, soalnya kayak biasanya di samping, biasanya kalau sampai di sini dia di sini. Sekarang tuh kayak itu udah duduk duluan kan, dia kayak nyari tempat yang emang agak jauh dari samping. Itu juga kerasa banget sih, kayak menghindar banget gak sih? Berarti Selvi ngerasa banget kalau dia tuh ternyata menghindar. Iya, kerasa banget. Berarti. Tapi selain Selvi sama teman Selvi, ada nggak sih teman yang lain juga menyadari gitu bahwa dia tuh berubah? Kayaknya pada sadar, soalnya biasanya apa ya, ngobrol tuh kayak seintens itu gitu. Sekarang tuh kayak
kalau ngobrolin aku sama dia tuh kayak agak canggung ke teman-teman yang lainnya juga. Agak canggung karena ya itu ya, berarti dalam satu circle bisa kehitung juga enggak. Sebenarnya kalau masuk ke apa ya, dukung salah satu antara aku dengan dia kayaknya enggak deh, cuma emang agak canggung aja gitu. Berarti banyak hal-hal yang ternyata wah kok gini ya, Begini. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir masalahnya cuma salah paham doang loh. tapi udah tahu ya dampak salah paham sebesar itu. Iya. Berarti kalau misalnya kayak gitu, tadi kan kamu udah tahu nih masalahnya gimana, terus solusinya gimana, harus cerita gitu kan. Mungkin yang Selfie rasa itu ya itu hanya perasaan Selfie saja. Ternyata wah dia juga nunggu kamu gitu, ya kan? Kamu juga harus sadar kalau misalnya apa namanya, ternyata nggak selamanya perasaan itu betul gitu loh, ya kan? Berarti udah tahu ya. Sekarang coba deh, kan tadi Mas Anu udah cerita ini, berarti yang pertama Selfie lakuin kalau misalnya dikasih waktu bakal ngapain? Waktu buat nyelesain itu segera mungkin kamu pastikan. Jadi apa nih yang gak enak di kamu dan apa yang gak enak di aku. Jadi kita harus selesaiin secepatnya hal-hal yang emang di antara kita tuh gak enak. Tapi ada nggak sih cara apa ya, kayak cara sampingan gitulah biar mulai nih topik pembicaraannya? Selfie punya ide atau yang lainnya nggak? Sebenarnya ada sih, dia tuh paling pengen sama Selfie itu main ke apa, ke Braga gitu. Dari dulu sebenarnya pengen, cuma emang gak ada waktu yang kitanya bareng-bareng senggang gitu. Kayaknya kalau ada waktu yang kita berdua senggang bisa kayak ayo main ke Braga sambil obrolin lah gitu. Di perjalanan atau dimanapun itu kita obrolin apa yang buat kita sampai kayak gini. Berarti udah ada ya. Tapi kan kalau misalnya aku boleh saran ya, kalau misalnya kan tadi pengen banget nih ke Braga, kayak masuk wishlist kalian berdua lah kayak gitu. Nah, tapi ada nggak sih kan kalau misalnya itu harus dibicarain ya, tetap aja balik lagi ke topiknya, harus dibicarakan, harus memulai obrolan, karena ya lebih gak mungkin juga nggak sih kalau lagi canggung terus tiba-tiba ayo aja gitu kan. Iya sih, ya betul kan. Nah, ada nggak sih kalau misalnya aku boleh saran, berawal dari, emang sih ini agak sedikit budgetingnya, ini berawal dari kamu kan udah satu kosan nih bareng-bareng nih, ini sudah mau setahun ya karena 2 semester, jadi bisa dengan apa ya, ngasih makanan kesukaannya dulu, atau misalnya nggak diterima nih kita taruh dulu karena di pinggiran kan kamarnya, bisa ditaruh dulu, atau sebasic nitipin ini dari ini gitu. Perihal diterima atau enggaknya itu bisa ya tergantung mereka, tergantung dia mau atau tidak, itu bisa sih jadi pembuka. Terus kadang ada juga yang bisa buat pembuka itu hal-hal yang penting dan mendesak, kan kita nggak tahu ya, kayak misalnya diberi tugas atau bahkan walau-walau dikasih sama Allah takdirnya buat sakit, kan bisa jadi perantaranya gitu. Tapi kan kalau itu susah ya, jadi paling kalau aku boleh saran itu bisa dijadikan salah satu cara kayak gitu. Bisa aja sih, karena kan nggak enak, timbul dari perasaan nggak enak kan kayak gitu. Itu bisa dicoba kalau mau kayak gitu, karena aku tahu kok kamu tidak merasa nyaman ya, jadi ikut-ikutan gak betah di kosan kan? Ikut jadi betah. Oke, kalau kayak gitu. Nah, dari situ gimana nih? Kalau kan udah ceritanya, udah penjelasan daripada juga, tadi udah nyeritain masalahnya, udah tahu cara penyelesaiannya gimana. Sekarang gimana perasaan Selfie udah Lebih apa ya? Lebih lega aja sih. Soalnya kalau dipendam sendiri juga gak enak ya, ceritain ngerasa lega. Tapi emang adik sarannya bagus sih, kayak beliin dulu makanan kesukaannya. Ya gitu, lega. Ada rasa lega. udah rada plong sedikit ya. Plong. Nah, tapi ada lagi nggak yang mau diceritain di luar itu, barangkali oh ternyata rasa nyamannya ada faktor lain nih gitu? Nggak ada sih, maksudnya kayak samping nggak apa ya, nggak mencari tahu banget gitu faktor lainnya apa gitu. Kayaknya emang
pikirannya udah tertuju ke situ, ya udah ini pasti gara-gara kemarin deh kayak gitu. Karena mungkin nggak ada kejadian lagi Iya. yang terjadi saat itu kan ya, jadi dia selfie itu pikirannya seperti itu gitu. Tapi lain kali bisa nih jangan apa ya, jangan terlalu memikirkan dulu gitu. Mungkin itu hanya pikiran saja, kita kan tidak tahu ya kayak gitu. Jadi mungkin untuk hari ini dicukupkan saja. Terima kasih Selvi sudah bisa bercerita dengan sepenuhnya. Terima kasih kembali. Semoga bisa membantu dan bisa cepat selesai ya permasalahan dengan temannya, karena ya, kenyamanan tercipta karena diri sendiri ya. Ya. Jadi cukup sekian dari saya untuk hari ini, untuk pertemuan ini. Barangkali nanti di lain waktu ya ada yang diceritakan lagi, boleh kita bisa atur jadwal ya. Siap. Jangan malu-malu, jangan sungkan untuk bercerita ya. Oke ya. Pelukan dulu barangkali.